Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma shrah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika innaka anta khairul fatihin. Jamaah Masjid Al-Khalifah yang kami muliakan, senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan, termasuk diberi keringanan, kesempatan untuk menghadiri menumpuk pundi-pundi kebaikan. Termasuk alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat duhur secara berjamaah. Pada siang hari ini kita lanjutkan kajian kita, beralih ke bab kitab adab tilawatil Quran. Jadi beberapa pertemuan ini banyak kita bicara tentang salat, ibadah keseharian kita. Nah, sekarang ini kita pindah ke masalah membaca Al-Quran. Al-Quran ini bagian terpenting juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai dalam 24 jam kehidupan kita tidak pernah kita membaca Al-Quran. Itu sebuah kerugian. Apalagi sama sekali tidak pernah. Nah, itu lebih parah lagi. Nah, kata Imam Al-Ghazali, wa qad imtana Allah 'ala 'ibadihi bi nabi al-mursal. Jadi salah satu di antara bentuk karunia Allah yang diberikan kepada kita hamba Allah ini adalah dengan diutusnya Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wa kitabihi al-munazzal alladzi la ya'tihi al-batil min baina yadayhi. Demikian juga karunia Allah terbesar adalah dengan diturunkannya Al-Quran kepada kita, yang isinya tidak ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Nah, jadi bicara Al-Quran, bicara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena yang membawa Al-Quran sampai kepada kita umat Rasulullah, hamba Allah ini sebagai orang yang beriman adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi salah satu jalan menuju siratal mustaqim, ya, wa pada bihi sulukal manhaj al-qawim was siratal mustaqim. Jadi untuk kita mendapatkan metode untuk mendapatkan dalam hidup kita ini jalan yang lurus, jalan mustaqim adalah dengan Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran juga yang menjelaskan tentang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Inilah membuat kita bisa mendapatkan cahaya dalam kehidupan kita. Termasuklah kita bisa mendapatkan dari berbagai kesuksesan hidup di dunia dan akhirat. Wa fi shifa lima fi sudur, termasuk dalam Al-Quran itu ada syifa. Syifa ini kalau terjemahnya adalah penyembuhan. Kalau bahasa kita kan obat. Ya, jadi mengobati terutama spiritual, ya, orang yang malas beribadah, yang baca Al-Quran buat semangat hidupnya. Ya, jadi obat-obat spiritual. Jadi keimanan, ketauhidan itu adalah obat yang luar biasa. Karena kalau kita beragama, berusaha iman, berusaha akidah, berusaha segalanya. Bahkan dalam penjelasan para ulama tafsir termasuk syifa dalam hal persoalan penyakit jasmani. Ya, jadi kalau ada orang sakit, salah satunya itu boleh Al-Quran obatnya.
Saya kira di Pontianak kan banyak apa namanya itu pengobatan alternatif, ya namanya ruqyah. Karena kalau di ruqyah itu kan pakai Al-Quran, ya, itu bagian dari kelebihan keutamaan Al-Quran. Ya, dulu ada salah satu tokoh besar Islam di Indonesia yang setelahnya wafat kemarin Pak Azumar Yazid. Jadi ini tokoh Ijmi, ya, punya jasa besar, termasuk penghafal Al-Quran. Sakit sampai dikirim ke Jerman. Ini yang cerita ini dia sendiri cerita. Jadi karena dengan dekat Habibie dikirim ke Jerman tanpa keluar uangnya 1 sen pun. Semua ditanggung biayanya oleh Habibie. Apa yang terjadi? Dibawa dengan segala kecanggihan teknologi kedokteran, diobati, ternyata belum sembuh juga. Malah terkesan karena ini kan penyakitnya agak berat juga. Jadi ada semacam operasi. Sampai hafalan Al-Qurannya banyak yang hilang, banyak yang gugur. Hari ini udah pendekatan teknologi canggih di Jepang. Pada akhirnya kembali. Nah, tiba di Indonesia, saya tidak tahu apakah dia membisiki atau dapat hidayah. Akhirnya dikumpulkanlah para santri untuk membaca Al-Quran. Inilah yang kemudian pendekatan Al-Quran yang kemudian ternyata dari situ pertama hafalan Al-Qurannya bisa kembali utuh. Yang kedua, alhamdulillah bisa sehat. Dan waktu itu saya ceramah. Saya datang karena itu masih kuliah di Jakarta, di komplek Masjid Fathullah di UI Syarif Hidayatullah. Sampai ceramah itu tidak pengalaman. Bahwa betapa Al-Quran itu yang diobati tidak terbatas hanya persoalan kekuatan spiritualitas, tapi juga termasuk bisa menyembuhkan penyakit-penyakit jasmani. Bahkan ada beberapa penelitian di Perancis, ternyata kalau orang sakit mendengar bacaan Al-Quran itu ada getaran masuk ke saraf, dan sampai ada semacam sumber-sumber penyakit dalam tubuh kita itu bisa makin mengencing, maka ada sebuah namanya kesembuhan. Itu terbukti. Apa diungkapkan oleh Al-Quran sudah bisa dibuktikan melalui hasil penelitian para ahli di abad modern ini. Nah, ini disebutkan sifat. Tapi yang sangat pokok adalah mantamassaka bihi, siapa yang berpegang pada Al-Quran maka dia. Jadi ketika Al-Quran kita jadikan sebagai pegangan, sebagai yakini kebenarannya, itu akan kita semacam tertata hidup kita. Jadi kita tertuntun, jadi kita terarahkan. Itu namanya hudiyah. Hudiyah itu diberi petunjuk. Nah, petunjuk itu sama dengan nama-nama jalan di Pontianak, di mana itu namanya hudiyah. Coba kalau tidak ada nama jalan, itu mau ngantar undangan ke bapak ibu, mana bisa sampai undangannya? Tapi karena ada nama jalan, oh ini jalan Ahmad Yani, oh ini jalan Zainuddin, oh ini jalan Gajah Mada, oh tahu. Nah, itu namanya hudiyah. Itu namanya petunjuk. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang beragama, maka petunjuk kita ini, ya alamat jalan kita menuju kepada Allah itulah Al-Quran. Bahwa Nabi lagi pakar bahasa. Siapa yang mengamalkan isi Al-Quran pakar bahasa, maka dia akan sukses, bahagia. Nah, tapi ini tilawah Al-Quran tidak semata-mata tilawah, tapi tadi mengamalkan apa yang kita baca. Ini nanti karena Imam Al-Ghazali ini ada 2 pembahasan, ada adabnya, etikanya secara lahiriah, dan juga ada etikanya secara batin. Nah, jadi kemudian inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, ini di surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kami ini telah menurunkan al-dzikra. Jadi al-dzikra disebut, tapi yang dimaksud Al-Quran. Kenapa? Karena al-dzikra itu artinya peringatan. Isinya Al-Quran diantaranya adalah peringatan yang membuat kita bisa sadar. Jadi semakin orang banyak membaca Al-Quran menghayatinya, maka insya Allah dirinya selalu mendapat peringatan untuk sadar bahwa kita ada kenalannya. Wa inna lahu lahafizun, kata Allah, kamilah yang akan menjaganya. Ya, artinya ya Al-Quran itu secara hakikatnya tetap terjaga. Jadi bagaimanapun upaya orang-orang yang tidak sedang di Al-Quran, mau dibakar, mau diapa, itu biasa, tapi tetap akan terjaga. Ya,
melalui banyak caranya Allah. Salah satunya ini. Wa min asbabi hifdzihi bil qulubi wal masahib. Di antara sebab-sebab untuk menjaga Al-Quran fil qulub, dalam hati. Jadi Al-Quran itu dijaga dalam hati. Maksudnya Al-Quran ini kita tetap menyambungkan ke hati, karena di situ Al-Quran sebenarnya. Dan juga Al-Quran yang ada tertulis dalam mushaf. Bagaimana caranya? Sebabnya istidamatu tilawatihi wal muwazabatu ala dirasatihi ma'al qiyam bi adabihi. Jadi istidamah itu artinya membaca Al-Quran tidak pernah berhenti. Itu namanya istidamah. Jadi terus menerus dikekalkan bacaan kita dan selalu berusaha untuk mendapatkan kajian dirasa. Jadi dibaca tapi usahakan untuk dipahami, mulai dari terjemahan kemudian dibahas termasuk sebab nuzul dan lain-lain. Itulah bagian daripada menjaga Al-Quran supaya tetap ada di hati. Tuh. Tapi kalau sekedar membaca apa adanya, membaca kapan, membaca sambil itu tetap dapat pahala, tapi implikasinya biasa-biasa saja, biasa-biasa. Berbeda sama juga ini zikir, apalagi disebut dengan wirid, itu kalau hanya dibaca 1 kali 3 bulan itu biasa. Tapi kalau ada sebuah bacaan zikir yang walaupun 2 kata 3 kata pendek, tapi itu dawam, artinya terus menerus tidak pernah berhenti, terutama khususnya setelah sholat 5 waktu. Suatu saat Anda dikena musibah, Anda dikena penyakit, Anda dikena apa-apa, orang lain sudah mundur. Pakai itu dengan niat keberkahan dari ini, saya mohon kesembuhan ya Allah. Insyaallah jadi. Banyak orang sembuh 8 tahun tidak pernah bisa bangkit dari tempat tidurnya karena sakit. Sudah banyak dokter dan segala macam dilakukan hanya dengan air putih. Dengan hanya air putih. Air putih, tapi kekuatannya siapa dulu dong yang membacakan air putih itu baru diminumkan. Itu kekuatan dari. Karena kenapa? Karena istidamah, yaitu sesuatu ya. Begitu juga Al-Quran. Begitu juga Al-Quran. Itu salah satu untuk menjaganya, tapi menjaga etika adab-adabnya. Jadi ini yang dimaksud. Nah, lalu yang berikutnya apa yang diperlakukan? Walam ya muksirina fi tilawati. Jadi keutamaan Al-Quran dan ahlinya. Ahli yang dimaksud ini pembaca Al-Quran, apalagi penghafal, ya, pembaca Al-Quran dan pembacanya. Dan ketercelaan bagi orang-orang yang menganggap remeh bacaan Al-Quran. Jadi orang menganggap remeh Al-Quran itu tercela, ya, jangan sampai. Termasuk ini ya, saya sering mengingatkan dalam Al-Quran. Kalau Anda nyimpan mushaf Al-Quran, jangan sembarangan. Apalagi Al-Quran dari sini baru HP ditaruh di atas. Jadi Al-Quran dijadikan alas, itu namanya kurang ajar. Ini firman Allah, kalam Allah yang kita baca banyak hadisnya, begitu sangat dihargai, dihormati, itu dalam mushaf. Tapi kok kita jadikan sebagai alas, HP ada di atas, ada lagi buku ada di atas, ada lagi macam-macam, kita jangan. Satu. Yang kedua, kalau Al-Quran ada di kamar, di situ juga Anda tidur, jangan sampai ada Al-Quran berada posisi di bawah, Anda tidur di atas. Itu kurang ajar. Jangan. Usahakan Al-Quran berada di tempat yang lebih tinggi dibanding daripada tempat di mana kita tidur. Usahakan berada pada bagian kepala. Jangan Al-Quran ditaruh bagian kaki. Seandainya Anda lihat malaikat yang menjaga Al-Quran itu, bagaimana geramnya melihat. Nah, ini kadang-kadang yang begini ini, ya mungkin banyak faktor. Apalagi karena tidak pernah dengar ceritanya, apa karena keimanannya, atau merasa Al-Quran dianggap biasa-biasa, aku jangan. Sebagai orang yang beriman, percaya kepada Al-Quran, inilah diantara sunnah Rasulullah SAW bagaimana mengagungkan Al-Quran supaya Al-Quran memberikan pengaruh besar terhadap diri keluarga kita, terutama generasi anak-anak masa depan kita. Sejak kecil usahakan supaya dia mencintai Al-Quran. Dulu waktu kita masih ngaji ya, sebelum Al-Quran itu kita pegang baik-baik. Saya masih waktu tinggal di Jakarta, lihat ada tradisi orang-orang Betawi, ini ibu-ibunya, perempuan tua itu masih pergi ngaji.
itu pegang Al-Quran baik-baik. Dan ditenteng, ente begini, itu kurang ajar. Jadi dipegang, karena itu namanya adab tilawah, ya. Nah, itu jadi, nah yang kedua pernah kita lihat orang lain itu datang Ustaz itu bid'ah. Mana ada dalilnya mencium Al-Quran? Banyak muncul lagi. Padahal sudah dijelaskan para ulama bahwa dalil itu bukan hanya Al-Quran, bukan hanya hadis. Tengok itu bagaimana ucapan para sahabat dan para tabi'in. Selain ucapannya juga sikapnya ketika ada. Jangankan mushaf, lembaran-lembaran kalau ada mata Al-Quran sebagai bentuk takzim. Ini bagian dari adab. Jangan dianggap itu bid'ah. Padahal kita sudah memuliakan Al-Quran, menghormati Al-Quran, dibid'ah-bid'ahkan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, tidak bagus. Jadi sekali lagi ini faktor kebiasaan. Jadi tanpa kita membaca Al-Quran, hanya memberikan penghargaan dan pemuliaan, kita sudah mendapatkan pahalanya, mendapatkan penghargaan. Saya pernah cerita di sini pada tempat lain. Itu ada dalam kitab. Saya lupa apakah Irsyadul Ibad tidak sampai Irsyad. Jadi ada seseorang waktu hidupnya itu termasuk kelompok imam lah ya. Jadi jarang kebaikan, karena banyak dosanya, banyak. Tapi ada kelebihannya. Setiap melihat lembaran di tempat sampah, di tempat yang tidak selayaknya, yang di situ ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, langsung dipungut, langsung diambil, dikumpul, lalu kemudian dibakar di tempat yang tidak dilalui oleh orang lain, sebagai bentuk pemuliaan terhadap Asmaul Husna yang ada pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu Al-Quran. Di dalamnya ada kata Allahu, di dalamnya ada kata Ar-Rahman, di dalamnya ada kata Rahman. Inilah kebiasaan orang ini. Suatu waktu orang ini meninggal dunia, tetangganya bermimpi, dan dia lihat dalam mimpinya itu orang ini dapat tempat di alam barzakh, tempat yang sangat bagus, indah, mewah. Heran, bang, dulu saya kenal ente kok bisa dapat begini? Nah masuk akal. Artinya menurut anda apa jawabnya? Oh memang, tapi inilah balasannya Allah kepadaku. Karena dulu waktu di dunia saya sangat menghormati Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat Al-Quran, dan juga di situ Asmaul Husna. Saya menghormatinya sampai ketika saya melihat di tempat yang tidak layak, sambil saya simpan dulu, nanti setelah saya bakar di bawah. Karena penghargaan itu, maka Allah pun memberikan penghargaan dan pemuliaan saya ketika di alam akhirat ini. Itu balasannya. Jadi ketika ada orang yang dianggap biasa-biasa, jangan pandang enteng. Mungkin dia punya amalan-amalan khusus yang kita tidak tahu. Dan jangan juga sebaliknya melihat orang tampilannya secara fisik, wah ini pasti ahli surga, ini belum tentu. Inilah rahasia hidup ya. Jadi hakikat kehidupan seperti itu selalu kita asal takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu benci, tidak suka, mana itu orang terbaik. Gitu. Wasa antakrahu syai'an antuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Sebaliknya boleh jadi sesuatu atau seseorang kamu, oh ini orang bagus, saya cinta sekali, malah justru itu mencelakakan kita. Nah jadi ini artinya kita diminta untuk selalu berpikiran positif, biasa-biasa saja itu. Nah sedang-sedang saja. Nah sekali lagi ini Al-Quran. Nah, di dalam kitab ini kata Imam Al-Ghazali yang mengutip hadis dari At-Tabrani, ya, mangkoral Al-Quran itu ma'ala anna hadan ya utiya afdala mimma utiya faqad istasbara ma'azzamahullahu ta'ala. Artinya gini, jadi siapa yang membaca Al-Quran ya, jadi dia membaca Al-Quran ini, kemudian dia melihat sesuatu yang menganggap oh ada sesuatu yang lebih baik daripada yang kau baca itu. Akhirnya sampai dia mengambil alih karena dia beritakan ada lagi yang lebih baik daripada itu. Akhirnya dia pindah. Apa katanya? Faqad istasghara ma'azamahullah, maka orang itu termasuk orang yang menganggap remeh terhadap apa yang Allah sudah agungkan. Jadi jangan sampai membandingkan
masa depan. Allah, hati-hati ini. Kadang-kadang begitu tuh, apa sih kerjanya cuma hafalan, tak ada masa depannya. Yang ada masa depannya itu kalau kartu kerja di perusahaan, dapat kartu 20 juta satu bulan. Ini keliru. Ini cara pemahaman seperti ini hati-hati. Karena sudah masuk kategori istasghara ma'azamahullah, orang yang menganggap remeh terhadap apa yang Allah agungkan. Allah saja mengagungkan Al-Quran, ternyata kita menganggap remeh. Jangan ya. Jadi jangan banding-bandingkan, apalagi apa sih itu nggak bisa juga kenyang gara baca. Ya. Nah, jadi sekali lagi Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Bahkan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh, ya kalau hadis yang paling populer itu adalah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Hanya yang paling populer. Jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Jadi belajar Al-Quran itu ya tentu beda-beda ya. Ada belajar Iqra, ada yang belajar dengan bacaan tilawah, ada belajar dengan terjemahan, ada tafsir dan lain-lain. Tapi itu sudah sangat terbaik dan terbaik juga mengajarkannya. Ya, jadi dan ini tidak menyerang umur. Jangan merasa karena sudah pejabat dan mau belajar, itu kan bukan kelas saya ada. Keliru. Saya terus terang, ini pengalaman saya. Saya bisa sebutkan namanya, tapi memang sudah pensiun. Ini ada pejabat tinggi. Apa itu setelah gubernur ya? Kepala dinas saja. Di bawahnya eselon berapa itu ya? Nah, pokoknya itulah pejabat ya. Jadi salah satu saya dihubungi, pikir saya mau diskusi masalah agama. Oh, saya siap, datanglah ke ruangan kantor pejabat. Rupanya baru dapat hidayah, mau ngaji nggak pandai, belum dia mau ngaji dari awal. Wah, berpikir saya ini jadi Iqra. Dia mau pensiun tinggal berapa tahun, tapi ada hidayah. Nah, saya mohon maaf, dengan segala kesibukan, sibuk dalam dunia akademik, sibuk di organisasi, sibuk di masyarakat, sibuk macam pengajian ini. Dalam satu minggu ada berapa masjid kita pengajian. Tapi karena saya sangat memberi apresiasi, penghargaan, sesibuk apapun saya layani. Nah, saya janji nanti ada rumah dinasnya. Mana? Saya kadang-kadang, jadi kalau di kantornya itu disuruh langsung dulu. Karena saya tidak terima tamu ya. Kan nggak boleh dia belajar Al-Quran. Ada tetap merasa itu. Kita hargai lah. Jadi kalau di situ kita janjian di luar itu Pak. Kalau di kantor kan banyak tamu Pak. Kita ke rumah dinasnya, di rumah jabatan. Nah situ kita ngaji. Jadi pilih atau Al-Quran ini. Aku betul-betul belajar semuanya bukan hafal. Ya tapi memang lah namanya orang sudah hafalnya anak-anak kelas ini. Kalau anak-anak kan masih bisa dibentuk. Tapi yang kita salut adalah semangatnya. Nah, itu yang saya beri kesempatan nih, motivasi. Bahwa ini Bapak luar biasa. Pahala orang belajar Al-Quran pada usia 15 tahun dengan orang belajar Al-Quran pada usia 65 tahun itu bisa jadi 65 tahun. Karena tantangannya lebih banyak. Termasuk dari tantangan dari bawah tidak mau ditawarkan banyak. Malu dong kalau anak 2 tahun apa ini udah mau pensiun baru belajar Al-Quran. Tapi masuk kategori termasuk depan. Ya, itu tenang mata Al-Quran, tidak mengenal umur. Akhirnya saya pakai metode khusus. Sambil mengajari lafal, membaca, saya kasih waktu sekian menit untuk membacakan itu, makhraj itu. Yang kedua, saya jelaskan terjemahannya dan asbabun nuzulnya. Jadi enak karena ya namanya pejabatkan wawasannya sudah sangat luas dalam dunia yang lain. Jadi itu enak juga, jadi makin nambah. Jadi malah tambahannya lebih banyak karena di samping belajar menyebutkan huruf-huruf Al-Quran, tambah informasi tentang terjemahnya, tentang asbabun nuzulnya dan maksudnya. Salut. Alhamdulillah sudah pensiun, sudah tinggal di Jakarta, sudah pensiun, tapi saya sering diundang. Kawan, alhamdulillah. Masih ingat yang masih. Nah itu, jadi jangan merasa umur saya sudah ini ya. Nah bahkan ada hadis lagi dalam riwayat Imam Muslim, ini juga populer hadisnya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Jadi baca Al-Qur'an
Karena nanti Al-Quran itu pada hari kiamat dia menjadi pembela kita, memberi syafaat. Jadi pembela di hari kiamat. Jadi siapa yang pernah baca Al-Quran, maka dia akan tetap mendapat pembelaan dari Al-Quran. Nah, itulah luar biasanya Al-Quran. Maka sungguh sangat berbahagia orang tua yang punya anak yang sedang belajar Al-Quran, bahkan anaknya penghafal Al-Quran, itu jaminan luar biasa. Jaminan luar biasa. Karena hafalan seorang anak itu akan bisa menjadi syafi'ah, ya, menjadi pembela untuk orang tuanya. Mungkin orang tuanya baca Al-Quran tak kadang-kadang, tapi anaknya penghafal Al-Quran, itu luar biasa, luar biasa. Dalam kitab ada namanya, ini saya sering sampaikan ya, kalau saya memberikan takziah, judulnya Liqa'ul Karim, Al-Fawzul Azim fi Liqa'il Karim. Jadi Al-Fawzul Azim artinya kebahagiaan yang sangat besar. Fi Liqa'il Karim, pada waktu ketemu dengan Allah yang Maha Karim. Itu karena Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin As-Suyuti mengarang kitab hampir 500 judul. Itu dua, tafsir, hadis, fikih, hampir segala ilmu ini ensiklopedis. Nah, di dalam kitab ini isinya apa? Hadis-hadis tentang kematian. Hadis-hadis tentang kematian. Jadi mulai dari alam masuk alam kubur, alam barzah, sampai masuk ke pintu sana, masuk surga, itu hadisnya lengkap semua kitab itu. Namanya Al-Fawzul Azim fi Liqa'il Karim. Nah, salah satu dalam kitab itu diceritakan tentang bagaimana orang tua yang sudah meninggal terlebih dahulu tapi mewariskan seorang anak yang penghafal Al-Quran sambil berbisnis di pasar. Jadi orang tuanya itu, ini tetangganya bermimpi, dia lah orang tuanya di pasar. Jadi kalau di alam barzah itu kehidupannya sama dengan kita. Ada yang lagi senyum, ada yang murung terus, ada yang susah, ada yang gembira, macam-macam. Itu mulai dalam mimpi itu. Di sampingnya itu, kayak mana orang kalau mahasiswa di kos-kosan itu udah 1 bulan tidak dapat kirim orang tua, ya kehidupannya tak jelas. Tapi orang yang di kos-kosan yang tinggal, tapi lancar. Kalau dulu kan pakai resep, itu resep pos ya. Kalau sekarang kan rekening, lancar. Itu senyum terus. Ditanya, kenapa ini baiklah? Anda kok nggak sama? Oh, saya punya anak penghafal Al-Quran. Jadi setiap selesai bacaan Al-Qurannya itu untuk dirinya dan dia ingatkan untuk saya. Inilah yang membuat saya seperti ini. Lalu tanya, di mana nanya? Mana saya? Dia menjual di pasar. Tidak lama kemudian yang bermimpi ini terbangun. Nah, penasaran begitu bang, pergi dicari pasar itu, cari. Dia mau membuktikan bilangkah ini. Mereka dicari di pasar itu, mana pasar? Dilacak, mana ada penghafal Al-Quran ini? Baru tidak ditanya dia siapa namanya, dia lupa. Jadi akhirnya dicarilah orang-orang yang mulutnya itu berkumat kamit. Siapa yang mulutnya bergerak-gerak terus ini? Ternyata tidak ada orang yang sambilan itu menunggu PBB, dilihat mulutnya berkumat kamit. Ditanya lah, Dek, masih punya orang tua? Oh, saya sudah, orang tua saya sudah meninggal. Hanya dicarikan apa pekerjaannya? Ya saya sebenarnya sambil menghafal Al-Quran udah sekian juz, saya sambilan ini. Jadi cerita kalau waktu habis baca ingatlah, oh iya saya habis, oh inilah. Nah di situ dibuktikan dalam kitab itu bahwa orang tua yang punya anak adalah yang menghafal Al-Quran adalah sebuah modal kebahagiaan tersendiri. Walaupun mungkin orang tuanya tidak hafal Al-Quran, tidak baca Al-Quran, tapi dengan modal itu. Inilah kelebihannya Al-Quran bagi orang yang masih hidup dan juga kepada orang yang sudah meninggal. Alhamdulillah, ada gunanya Al-Quran itu orang sudah mati, Al-Quran itu untuk orang hidup. Alhamdulillah. Dalam kitab itu dijelaskan juga orang yang karena dulu ada begitu memang. Nah, begitu dalam kitab itu, ini yang bersangkutan itu karena sudah dia itu minta untuk dikembalikan, ingin memperbaharui pendapatnya. Seandainya saya masih dihidupkan kembali, saya umumkan kepada seluruh dunia bahwa pendapat saya dulu tinggi. Karena murid-muridnya yang selama ini diajarkan, murid-muridnya itu yang telah mendirikan, walaupun secara pendapat pribadi kan ada gunanya. Al-Quran ini adalah orang tua, hanya untuk orang hidup. Ini bagi orang yang percaya, silakan baca kitab itu. Al-Fawzul Azim fi Liqa'il Karim karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Jadi ini luar biasa.
Nah, untuk mendapat ya. Jadi sekali lagi karena ini kita banyak sekali riwayat yang dikemukakan, tapi paling tidak inilah ayat yang kita hadis yang dikemukakan oleh Al-Ghazali yang menunjukkan bahwa betapa Al-Quran ini punya pengaruh yang sangat kuat secara material, secara spiritual, secara jasmani, dan juga termasuk tadi untuk di dunia dan juga di akhirat kelak. Nah, saya mau lanjutkan ini adab zahirnya. Siapa itu? Ini bicara adab-adabnya. Ada 7, ada 8 adab zahir. Nah, salah satunya adabnya itu, ini pertama saja dulu. Nanti kita nanti. Jadi pertama, zahir itu adab tilawah. Jadi adab-adab kita di dalam membaca Al-Quran itu secara lahir ya, pertama bagi yang pembacanya ayyakuna ala wudu. Ya. Jadi sebaiknya membaca Al-Quran dalam keadaan ada air wudu. Ya, tapi kalau dalam kondisi kebetulan tidak ada air wudu, jangan pula tidak boleh. Bukan tidak boleh. Ini namanya sebaiknya. Jangan sampai karena tidak ada air wudu tidak pula baca Al-Quran. Sementara hari ini kan sudah melengket di HP kita. Cuma HP itu boleh ya membantu. Cuma memang nilainya beda karena Al-Quran itu HP itu bukan mushaf. Makanya itu boleh dibawa ke dalam WC karena dia kan cuma aplikasi, tidak ada bendanya situ, Al-Quran tidak ada, tapi hanya membantu kita. Tapi kalau mushaf tidak boleh ditaruh di masukkan WC. Makanya kalau HP sambil tidur nggak boleh itu. Tapi kalau Al-Quran jangan sampai sambil tidur, nanti ada anak-anaknya sini. Nggak boleh itu membaca Al-Quran sambil tertidur, ini kayak baca Quran. Jadi yang pertama itu adabnya, yaitu adalah ayyakuna ala wudu, ya, berada dalam wajiban ala hayatil adab wasukun, ya, dimampuan. Jadi perlu ketenangan, ya, termasuk istiqlal qiblah. Ini kalau membaca Al-Quran sebaliknya ya, itu menghadap Al-Quran. Jadi dalam keadaan wudu, dalam keadaan suci bersih, menghadap arah kiblat. Itu dengan penuh khusyukan, ya. Menjauh dari tampilan-tampilan yang kemudian membuat kita tidak sepantasnya. Banyak penjelasan di sini karena itu membuat kita pengaruh dari apa yang kita baca itu cukup besar ketika kita memberikan adab yang bagus. Jadi tidak boleh sembarangan, ya, sembarangan. Saya kira ini karena kita dibatasi oleh waktu, mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita akan menunjukkan adab-adab yang lain, ya. Jadi sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala kita selalu bermunajat semoga Al-Quran yang Allah turunkan melalui Rasulullah SAW kita akan mendapatkan hidayah sehingga hati dan pikiran kita tertata dengan baik sehingga kita terjaga, ya, mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.